Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fani Wildan Aulia dari Prodi Ilmu Hukum semester 5, NIM 1901111000183. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mediasi, di mana praktek mediasi ini sebagai sarana untuk memenuhi UAS semester ganjil di Prodi Ilmu Hukum semester 5, mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya tidak akan sendiri. Di sini saya akan ditemani teman-teman saya untuk melakukan praktek. Dan saya sendiri di sini berperan sebagai mediator, dan teman saya nanti ada Nafi dan Lukman. Nah, Nafi ini sebagai penggugat, Lukman ini sebagai tergugat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan posisi kasus. Posisi kasusnya yaitu bermula pada saat Mas Nafi ini menghutangkan uangnya kepada Mas Lukman sebesar 150 juta. Kenapa Mas Nafi ini mau menghutangkan uangnya sebesar 150 juta? Karena awalnya ini Mas Nafi dan Mas Lukman ini adalah sebuah teman yang Mas Nafi ini merasa kasihan kepada Mas Lukman karena dia ingin membuka usaha kafe namun kekurangan modal. Nah, akhirnya Mas Nafi memberikan utangnya sebesar 150 juta rupiah dengan alat pembayaran itu 2 buah cek. Nah, namun di tengah jalan Mas Lukman ini mengalami kebangkrutan dikarenakan pandemi COVID-19, dan akhirnya Mas Lukman tidak mampu membayar hutangnya, dan Mas Lukman ini menghindar-hindar ketika ditagih oleh Mas Nafi. Nah, akhirnya Mas Nafi ini secara langsung datang ke rumahnya, namun Mas Lukman malah pergi. Dan akhirnya sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, Mas Lukman ini tidak mampu membayar hutangnya, dan akhirnya Mas Nafi tidak terima dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, namun sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, sebelum sidang itu dilanjutkan ke tahap selanjutnya harus ada proses mediasi dulu. Nah, ini adalah praktek mediasi. Jika mediasi ini berakhir dengan perdamaian, ya udah gugatannya dicabut dan tanpa melalui proses putusan dari pengadilan. Tapi kalau masih tidak terima Mas Nafinya, gugatan tidak dicabut, akhirnya lanjut ke proses pengadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan menikmati praktek mediasi ini. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fani SH. Saya sebagai moderator yang telah dipilih oleh Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi sebagai penggugat. Ya, perkenalkan, nama saya Lukman Arif. Saya di sini sebagai tergugat. Oke. Baiklah, sebelumnya perlu saya jelaskan, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 4 tentang prosedur mediasi di pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak-bapak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Sebelumnya terkait dengan mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Manfaat dari mediasi ini adalah penyelesaian sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan yang baik.
Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perlindungan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak. Paling lama itu 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi yang pertama. Yang kedua, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai permasalahan. Yang keempat, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian yang akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baik, apakah Bapak-Bapak mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangin lagi untuk menjelaskan? Gimana, Pak? Ya, sudah jelas, Pak. Bagaimana? Mengerti, Pak. Oke. Karena Bapak-Bapak sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Tunggu sebentar. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bogor. Apakah Bapak setuju? Iya, tidak keberatan, Pak. Gimana, Pak? Setuju, Pak. Oke. Pada pertemuan kedua nanti mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Saya harapkan para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi ini. Nah, selanjutnya akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Nah, para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak boleh saling menyerang balik secara verbal maupun fisik. Dan para pihak tidak boleh merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan? Ya, setuju, Pak. Gimana? Saya setuju, Pak. Oke. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang selanjutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, bahwa pertemuan mediasi pertama dilakukan untuk perkenalan, untuk mengetahui identitas masing-masing para pihak, menjelaskan peran mediator, sifat mediasi, manfaat mediasi, mekanisme mediasi, dan merumuskan jadwal serta tata tertib selama mediasi. Sedangkan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dari pembacaan resum perkara masing-masing pihak. Dapat dimengerti, Bapak? Ya, iya, Pak. Baik, Bapak silakan untuk meninggalkan ruang mediasi ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Para pihak tidak boleh merekam isi pembicaraan.
Saya harap Bapak dan Ibu, Bapak-bapak bisa menaati tata tertib yang telah kita sepakati tersebut untuk memulai mediasi. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, pada tanggal 15 September 2020, saya dengan Pak Lukman ini awalnya melakukan perjanjian hutang piutang, dan Pak Lukman berhutang kepada saya sebesar 150 juta untuk keperluan bisnis usaha, dan usahanya itu katanya untuk membuat kafe. Dan setelah itu saya menyepakati permohonan hutang Pak Lukman, dan saya memberikan 2 lembar cek kepada Pak Lukman. Mohon maaf Bapak, apakah ada bukti 2 lembar cek tersebut? Oh, ada Pak. Baik, saya cek dulu ya. Oke, boleh dilanjut keterangannya Pak? Baik, terima kasih Pak. Setelah itu saya dan Pak Lukman ini membuat surat perjanjian materai terkait hutang piutang tersebut, dan surat tersebut tertera dan kami sepakati kalau batas pelunasan hutang terakhir Pak Lukman ini sampai 15 Oktober 2020. Setiap bulan saya selalu mengingatkan Pak Lukman. Namun setiap saya ingatkan, Pak Lukman selalu terus beralasan. Dan kemudian hari, pada waktu jatuh tempo, saya berdatang ke rumahnya Pak Lukman. Dan malah Pak Lukman itu beralasan tetap mau pergi meninggalkan rumah. Di sini saya merasa dirugikan dan akhirnya saya mengajukan gugatan. Oh. Apakah ada bukti surat perjanjiannya Pak? Ada, ini Pak. Saya cek dulu. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan bahwa Mas Rafi ini telah melakukan perjanjian hutang piutang kepada Mas Lukman sebesar 150 juta ya Pak? Iya, benar. Untuk keperluan membangun bisnis kafe, di mana Mas Rafi berposisi sebagai debitur dan Mas Lukman sebagai kreditur. Di sini Mas Rafi memberikan hutang kepada Mas Lukman dengan memberikan 2 lembar cek. Iya, betul. Sesuai dengan yang ada di sini ya Pak. Iya Pak. Lalu Mas Nafi memberikan tenggang waktu pembayaran hutang dalam jangka waktu 11 bulan, betul? Iya, betul. Dan sampai, jadi waktunya itu dari 15 September sampai 15 Oktober Iya. 2021. Jadi lalu Mas Lukman ini tidak membayar hutang dan menghindar ketika hutangnya ditagih oleh Mas Nafi, Iya, betul? betul Pak. Lalu solusi apa yang Mas Nafi inginkan dari mediasi ini? Gini Pak, intinya saya menginginkan uang itu secepat mungkin dikembalikan. Soalnya kemarin itu udah jatuh tempo dan malah Pak Lukman tetap berbagai alasan sampai jatuh tempo tetap malah menghindar dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Lukman untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Memang benar saya berhutang kepada Mas Nafi sebesar 150 juta untuk keperluan bisnis kafe yang telah saya rencanakan sejak tahun 2019. Sebenarnya saya ragu untuk membuka kafe di tahun 2019 karena kekurangan modal dan pandemi yang masih mengerikan. Tapi saya tidak ada pilihan lagi. Saya telah berjanji kepada istri saya untuk membuat bisnis kafe di tahun lalu, yang akhirnya terpaksa saya harus berhutang kepada Mas Nafi untuk modal usaha yang akan saya jalankan ini. Singkat cerita, usaha saya ini sudah saya bangun, namun dikarenakan pandemi kafe saya sepi dan akhirnya saya tidak dapat menentukan membayar biaya sewa tempat. Saya rugi sekitar 200 juta untuk bisnis kafe ini Pak. Bukannya saya tidak mau membayar uang Mas Nafi tersebut, namun memang saya tidak punya biaya untuk melunasi hutang tersebut. Uang saya habis untuk modal membuat bisnis kafe. Begitu Pak. Bisa dijelaskan secara detail uang 200 juta itu untuk apa saja? Baik Pak. Untuk sewa ruko itu sekitar 100 juta Pak. Untuk keperluan peralatan kafe, modal makanan dan minuman, serta
dekorasi tempat itu menjadi salah satu juga. Apakah Mas Lukman mempunyai bukti pembayaran terkait modal buka usaha tersebut? Oh, ada. Minta ya, Mas. Baik. Terima kasih, Mas Lukman. Saya simpulkan bahwa memang benar ya, Mas. Mas Lukman telah berhutang kepada Mas Nafi ini sebesar 150 juta untuk modal usaha kafe. Setelah itu uangnya memang dibelanjakan untuk keperluan bisnis, ya Mas, untuk keperluan bisnis ya Mas. Iya benar Mas. Namun kafe yang Mas Lukman jalankan ini ternyata sepi dan merugi, yang akhirnya Mas Lukman ini tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Mas Nafi. Bukannya tidak ada itikat baik untuk tidak membayar hutang karena keadaan ekonomi ya Mas. Iya. Ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar hutang. Mas Lukman tidak mampu membayar hutang sampai masa tenggang pelunasan hutang tersebut. Benar itu Mas? Benar Pak. Emang solusi apa yang Mas Lukman inginkan dari mediasi ini? Bahwa saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik Pak, dan saya mohon dengan hormat kepada Mas Nafi untuk memberikan saya waktu lagi untuk dapat membayar hutang tersebut. Ya karena jujur saja keadaan ekonomi keluarga saya memang sedang bangkrut, dan hanya istri saya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sekarang Mas Nafi juga mungkin sudah mengetahui saya bekerja sebagai karyawan pabrik dengan gaji 3 juta per bulan Mas. Dan ya saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Mas Nafi karena kekeliruan saya. Dan saya akan mengusahakan untuk membayar hutang ini secepatnya jika Mas Nafi memberikan waktu untuk saya. Saya mohon kepada Mas Nafi untuk memberikan waktu kepada kami selama 6 bulan untuk membayar hutang tersebut. Oke. Bagaimana Mas Nafi? Apakah Mas Nafi ini bersedia memaafkan Mas Lukman dan bersedia memberikan batas waktu 6 bulan kepada Mas Lukman untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Gimana Mas? Ya dikarenakan Pak Lukman itu meminta maaf setulus-tulusnya, dan saya mengizinkan untuk melunasi hutang tersebut dengan jatuh tempo waktu selama 6 bulan. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk menemukan kesepakatannya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat. Ya, betul. Bahwa pihak tergugat mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pihak penggugat, betul? Bahwa pihak tergugat akan melunasi hutang sebesar 150 juta, betul? Betul. Bahwa pihak penggugat dengan tergugat sepakat pembayaran dilakukan paling lambat 6 bulan setelah adanya kesepakatan perdamaian. Ya. Oke. Itulah tadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya dulu kepada Mas Nafi dan Mas Lukman, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Ya, udah puas Pak. Puas Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian ataukah kesepakatan perdamaian saja Pak? Mohon maaf Pak Mediator, saya ingin bertanya, perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian itu apa? Oh, oke, baik, saya jelaskan. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat itu yaitu Mas Nafi wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu Mas Nafi dan Mas Lukman. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Apakah Mas Lukman dan Mas Nafi mengerti atau perlu saya ulang lagi? Ya udah, mengerti Pak. Gimana? Mengerti Pak. Saya beri waktu 2 menit kepada Mas Nafi dan Mas Lukman untuk berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini dibukukan ke akta perdamaian atau tidak. Silakan Mas.
apakah ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian? Ya, saya menginginkan mengukuhkan ke akta perdamaian, Pak. Gimana Mas Lukman? Ya, saya juga ingin dikukuhkan ke akta perdamaian. Oke, sebentar ya. Mana pulpennya? Bentar. Kan tanda tangan di sini Mas. Tanda tangan di sini. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Nafi dan Mas Lukman atas itikat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari masalah ini. Saya harapkan kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan saling menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruang mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih Mas Nafi. Ya,